Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Ahmad Juri M. Hum adalah seorang perwira tinggi Polri alumni Akademi Kepolisian tahun 1987. Ia melanjutkan sekolah dan lulus perguruan tinggi ilmu kepolisian pada tahun 1995, lulus sekolah staf dan pimpinan Polri Sespimpol pada tahun 2001, dan lulus sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri Sespati pada tahun 2010. Ia juga sempat mengenyam di bangku perkuliahan S2 Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2009. Selain itu, pendidikan kejuruan dan pelatihan yang pernah diikutinya adalah perwira lanjutan reserse umum, pendidikan dan pelatihan hak atas kekayaan intelektual, perwira senior reserse Pusdik Reskrim Bogor, sekolah audit tingkat dasar, tingkat lanjutan dan audit investigasi di BPKP Bogor, perwira senior bahasa Inggris di Sekolah Bahasa Polri Jakarta, kursus haki di University of Technology Sydney, Australia, kursus haki di Japan Patent Office Tokyo, serta beberapa studi banding kepolisian di beberapa negara di benua Eropa. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah ini menikah dengan Budi Arisnawati sarjana hukum dan telah dikaruniai oleh 2 orang putra serta 1 orang putri. Kiprahnya selama bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah pada tahun 1987 menjabat sebagai Pamapta Polresta Bandar Lampung, dan di tahun yang sama beliau pernah menjabat sebagai Kasat Ops Pusdokal Ops Polresta Bandar Lampung. Tahun 1988 menjabat sebagai Wakasat Lantas Polresta Bandar Lampung. Tahun 1989 menjabat sebagai Kapolsek Gadingrejo Polres Lampung Selatan. Tahun 1989 hingga 1990 menjabat sebagai Kapolsek Penengahan Polres Lampung Selatan. Tahun 1991 hingga 1992 menjabat sebagai Kapolsek Seberang Ulu 2 Poltabes Palembang. Tahun 1992 hingga 1993 menjabat sebagai Kapolsekta Ilir Timur 2 Poltabes Palembang. Tahun 1995 hingga 1997 menjabat sebagai Kapolsektif Ciawi Polres Bogor. Tahun 1997 hingga 1999 menjabat sebagai Kabak Serse Polwil Bogor. Tahun 1999 hingga 2001 menjabat sebagai Wakapolres Garut. Tahun 2002 hingga 2004 menjabat sebagai Kasat 2 Ekonomi Khusus Kasat 4 Tipikor Ditreskrim Polda Papua. Tahun 2004 hingga 2006 menjabat sebagai Kapolresta Sorong dan KSPN Jayapura Polda Papua. Tahun 2006 hingga 2008 menjabat sebagai Wadireskrim Polda Yogyakarta. Tahun 2008 hingga 2010 menjabat sebagai Kasubdit Keamanan Negara dan Separatisme Bareskrim Polri. Tahun 2010 menjabat sebagai Direskrim Polda Kalimantan Selatan. Tahun 2011 menjabat sebagai Dirpamoptit Polda Jabar. Tahun 2011 hingga 2012 menjabat sebagai Irbit 1 Itwil 1 dan 5 Itwasum Polri. Tahun 2012 hingga 2015 menjabat sebagai Irwasda Polda Bali. Tahun 2015 hingga 2017 menjabat sebagai Kasat Kompolnas Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Dan tahun 2017 hingga April 2018 menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Tugas-tugas menonjol yang pernah dijalankannya diantaranya penanganan berbagai kerusuhan di beberapa tempat di Jawa Barat pada periode tahun 1998 hingga 1999. Melaksanakan operasi kepolisian dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua pada tahun 2002 hingga 2003. Lalu pada tahun 2004 hingga 2005 melaksanakan pemekaran Polresta Sorong menjadi 4 satuan kewilayahan, diantaranya Polresta Sorong sebagai Polres Induk, Polres Raja Ampat, Polres Kabupaten Sorong, dan Polres Sorong Selatan. Lalu melakukan penanganan kecelakaan pesawat terbang Garuda Airlines di Yogyakarta pada tahun 2007, melakukan penanganan kejahatan-kejahatan terkait keamanan negara, baik gerakan bersenjata di Aceh, serta kejahatan politik dan kejahatan kekerasan lainnya, sebagai koordinator pelaksana penegakan hukum pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2008, dan penugasan Polri di luar struktur di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan pada Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. Selama menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara, sosok yang memiliki hobi olahraga bersepeda ini banyak melakukan terobosan dalam rangka melaksanakan program promoter Kapolri dan dalam rangka meningkatkan kualitas Kamtibmas di wilayah hukum utara melalui program-program, diantaranya mengimplementasikan program Awali Harimu dengan Doa, yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda Maluku Utara agar setiap hari sebelum atau setelah apel pagi
berdoa melalui sholat duha bagi yang beragama Islam, kebaktian-kebaktian yang beragama Nasrani, dan mekanisme doa lainnya sesuai dengan keyakinan pemeluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anggota dan warga masyarakat, mari kita awali harimu dengan doa. Bermohonlah kepada Yang Maha Kuasa keamanan, keselamatan, kedamaian, kerukunan, keharmonisan, kebaikan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam bertutur kata. Insya Allah, Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan mengabulkan. Menanamkan program cinta diri, cinta keluarga, cinta institusi Polri, dan cinta masyarakat Maluku Utara. Melakukan perubahan mindset dan kultur set personil Polda Maluku Utara, serta perubahan tampilan fisik bangunan Polda Maluku Utara. Merealisasikan pembentukan SPN Polda Maluku Utara, melakukan pemberdayaan operasional baik yang bersifat preemptif maupun preventif, diantaranya melaksanakan pelayanan publik berbasis IT, melakukan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, operasi rutin kepolisian, operasi khusus kepolisian, mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan safari asar, sholat Jumat, dan juga bersepeda. Melalui konsep Harkam Tipasnya yang berfokus pada penggarapan area potensi gangguan, maka Maluku Utara saat ini telah menunjukkan prestasi yang menonjol, diantaranya kondisi Kamtipmas yang aman dan kondusif dengan predikat Polda teraman pada akhir tahun 2017. Mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia di atas rata-rata nasional sebesar 7,54%. Mengkontribusi predikat Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2017. Mendukung meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Maluku Utara yang semula 61,52 menjadi 73,27 di tahun 2017. Mendapatkan penghargaan dari Kemendagri atas keberhasilan dalam penanganan konflik sosial dan dijadikan objek penelitian role model oleh Mabes TNI. Menerima penghargaan dari MURI atas keberhasilan Polda Maluku Utara dalam hal mengoperasikan Samsat Apung pertama di Indonesia. Menerima penghargaan terbaik dari DJKN Provinsi Maluku Utara terkait prestasi dalam hal pengolahan aset dan keuangan di Polda Maluku Utara. Diterimanya penghargaan sistem pelayanan publik yang terbaik oleh Polres Ternate. Membuat program TGRM atau Tim Gerak Revolusi Mental yang bertugas memakmurkan masjid-masjid di wilayah hukum Maluku Utara. Atas kontribusinya secara internal, kini Mapolda Maluku Utara telah berubah fisik sebagai Polda yang baru, yang ceria, dan menjadi bersahabat, serta siap melaksanakan pelayanan prima. Secara eksternal, Provinsi Maluku Utara semakin aman dan kondusif, semakin bahagia, serta semakin maju. Bravo Polda Maluku Utara, semoga semakin sukses dan semakin jaya. Udara ngon moi moi. Alhamdulillah atas keberhasilan beliau dipromosikan di tempat yang baru, yaitu Polda NTB. Mudah-mudahan beliau tetap membawa amanah tugas yang semakin sukses dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Brigjen Pol Ahmad Juri yang mendapatkan promosi sebagai Kapolda NTB. Saya sangat berkesan dengan kepemimpinan beliau. Beliau adalah sosok pemimpin yang kebapaan, tidak pernah marah, sangat sayang dengan anak buah. Semoga di tempat yang baru Bapak sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Juri untuk kami adalah sangat keren dan top markotop. Mudah-mudahan di tempat yang baru beliau akan lebih sukses. Dan selamat dan sukses kepada Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes
Ahmad Yuri M. Hum atas promosi jabatan sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Selamat atas amanah baru Jenderal sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Semoga Komandan Jenderal dapat membawa amanah secara sukses dan juga lebih menempati kembali di NTB sana. Selamat untuk Jenderal, bahagia selalu. Secara fisik bisa kita lihat pembangunan infrastruktur kepolisian daerah Maluku Utara yang sekarang sudah kita gunakan. Sedangkan untuk pembangunan secara fisikis, secara mental anggota selalu Bapak Kapolda mengedepankan setiap pelaksanaan tugas diawali dengan doa. Seorang visioner memiliki visi yang sangat positif, yang sangat membangun untuk karakter baik itu personil di Polda Maluku Utara maupun masyarakat. Seluruh jajaran Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Bayangkari, menghaturkan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol Koprandes Ahmad Yuri M. Hum atas promosi jabatan menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat. Mewakili Kapolres jajaran Polda Maluku Utara mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Sukses selalu. Rasanya begitu cepat sekali saya mendampingi Bapak Jenderal Ahmad Yuri. Selamat jalan Jenderal, mengemban tugas dan amanat yang baru di Kesatuan Polda NTB. Kami akan selalu mengenang bersama seluruh personil Polda Maluku Utara.